Manajemen Desain. Di sini kami kelompok Bellatrix yang beranggotakan 3 orang, diantaranya adalah saya, Desti Kaulandari dengan NIM 122380116, lalu Razeta Syazwina Sutanto 122380137. Perkenalkan, nama saya Febri Maharani dengan NIM 1223843. Lalu di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen desain, yang dimana kami mengambil contoh seorang freelancer yang membuka usaha kecil-kecilan. Lalu masuk ke topik yang pertama, yaitu Bluestar.co merupakan sebuah toko dari seorang freelance yang memproduksi handmade merchandise, handmade accessories, lalu menjualnya ke dalam event atau convention untuk para kreator. Latar belakang dari toko Bluestar yaitu berasal dari nama karakter favoritnya dalam sebuah webtoon yang memiliki pengenalan arti bintang biru, dimodifikasi menjadi Bluestar yang berarti bintang bercahaya putih namun juga memantulkan warna kebiruan. Namun karena usernya dari kata Bluestar sudah digunakan pengguna lain di platform, Bluestar diubah menjadi Bluestar. Alasan memilih freelance dalam bentuk membuka toko kecil sampingan, Bluestar memilih hal tersebut dikarenakan membuka commission seperti freelance kebanyakan sulit untuk dilakukan karena banyak faktor, mulai dari pelanggan yang susah didapat, saingan yang banyak, lalu juga pendapatan yang tidak tentu. Karena hal itu, Bluestar memutuskan untuk membuka toko kecil sampingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis produk yang dihasilkan dan dijual oleh Bluestar. Bluestar telah mengeluarkan fan-made merchandise, fan-made aksesoris, dan original aksesoris. Contohnya yang dia sudah keluarkan adalah gantungan kunci, tote bag, gelang, kalung, anting, coaster, bookmark, dan banyak lainnya. Berikut ini contoh dari barang-barang yang sudah dikeluarkan oleh Bluestar. Ada gantungan kunci dan juga banyak handmade aksesoris. Selanjutnya ada alasan kenapa Bluestar memilih produk tersebut untuk dijual. Pada awalnya Bluestar memiliki hobi mengoleksi merchandise karakter favoritnya. Namun karena karakter tersebut tidak memiliki banyak merchandise yang dijual di sekitarnya, Bluestar mencoba membuat merchandise karakter itu sendiri dan sekaligus menjualnya agar mendapatkan pemasukan tambahan. Untung dan rugi dari produksi produk. Secara keseluruhan, Bluestar mendapatkan keuntungan dari sisi produksi maupun penjualan. Bluestar juga mendapatkan margin keuntungan yang menutupi biaya produksi setiap ada event yang Bluestar hadiri untuk menjual dagangannya. Untuk kerugian jarang dialami Bluestar, namun pasti ada beberapa masalah di mana pengeluaran lebih harus keluar karena beberapa hal yang tidak dapat diperkirakan. Contohnya seperti Bluestar pernah mengalami paket yang hilang di ekspedisi. Oleh karena itu, penjadwalan ulang kirim dari vendor dilakukan, namun Bluestar harus membayar ongkir yang lebih. Alur kerja Bluestar. Pertama ada penjadwalan deadline. Penjadwalan deadline itu terdiri atas waktu PO dan waktu produksi sampai dengan akhir acara event dimulai. Lalu selanjutnya ada pembuatan desain. Lalu setelah pembuatan desain ada pembuatan katalog. Lalu waktu membuka pre-order event. Lalu selanjutnya adalah pencetakan barang. Setelah pencetakan barang dilakukan, barang yang sudah diterima akan dilakukan pembungkusan. Setelah pembungkusan, saat hari H event, barang akan diambil oleh customer atau barang akan dikirim ke customer setelah event. Bagaimana cara mencari percetakan dan vendor untuk produksi dari produk? Percetakan vendor ditemukan dengan beberapa kali percobaan. Pertama, dilakukan test print untuk mengetahui bagaimana hasil cetak dari vendor tersebut. Bluestar sendiri memilih vendor yang menghasilkan kualitas bagus namun dengan harga terjangkau.
Pencarian vendor ini bergantung pada pencarian sesama dan memperhatikan hasil-hasil yang cetak vendor tersebut sebelum mengatas untuk cetak di sana. Contohnya seperti melihat review-review yang ada di kolom-kolom hasil dari penjualan vendor tersebut. Namun terkadang hasil yang didapatkan akan di luar dari perkiraan, seperti hasil yang tidak memuaskan atau hasil cetak yang lama, ataupun juga harga yang mahal namun kualitas yang dihasilkan tidak sebagus reviewnya. Apabila mendapatkan hasil yang bagus dalam suatu vendor, tanggal cetak juga harus diperhatikan untuk menghindari tanggal overload dari vendor tersebut. Untuk lama pembuatan produk sampai barang jadi fisiknya, lama produksi dari pembuatan desain sampai keluarnya hasil cetak dapat memakan waktu yang berbulan-bulan. Pembuatan desain sebelum cetak biasanya diberi waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Pre-order dibuka hingga tanggal tutup yang dilakukan dan menunggu uang masuk dari customer untuk dilakukan cetakan kepada vendor. Lama pre-order sendiri sangat bervariasi. Bisa mulai dari 1-2 minggu sampai dengan 1 bulan. Dalam satu event sendiri, Blue Star bisa membuka 2-3 kali pre-order. Cara mengatur waktu dalam alur kerja proses pembuatan produk. Cara yang pertama adalah membuat deadline kerja. Yang kedua, menyisihkan waktu luang dalam kuliah untuk pembuatan desain. Bagaimana sistem mempromosikan barang atau produk? Melalui platform Twitter. Promosi dilakukan dengan pembuatan thread katalog berdasarkan barang yang dijual. Postingan katalog tersebut memanfaatkan sistem hashtag yang membuat postingan tersebut mencapai customer yang lebih luas. Selain itu, promosi juga dilakukan dengan memanfaatkan base yang memiliki sistem center community yang memiliki traffic tinggi sehingga target consumer dapat mencapai lebih luas dan mudah. Melalui platform Discord. Promosi memanfaatkan platform komunitas dari event yang sudah disediakan. Discord sendiri berisikan banyak channel komunitas yang berisikan banyak bilik yang membiarkan pengguna berkomunikasi. Promosi Discord mudah dilakukan dengan sistem pencarian kata. Kata kunci yang sering digunakan adalah want to sell dan want to buy yang dapat diakses oleh customer maupun penjualnya. Selain itu, dengan menuliskan nama-nama fandom atau nama barang yang memudahkan bentuk promosi ini untuk menjangkau customer. Facebook. Sama seperti Discord, Facebook sendiri memiliki sistem berupa komunitas yang dapat memudahkan proses jual beli di platformnya. Postingan dibuat untuk menjangkau customer yang lebih luas. Instagram. Promosi di Instagram memiliki sistem algoritma yang sulit dijangkau apabila tidak memiliki banyak pengikut di akunnya. Platform ini lumayan sulit digunakan sebagai media promosi sehingga belum digunakan sebagai platform utama untuk promosi. Shopee. Produk Blue Star dipromosikan di platform Shopee dengan memanfaatkan sistem naikan yang diberikan oleh Shopee. Namun sistem ini tidak memberikan banyak hasil sehingga platform ini lebih sering digunakan sebagai media delivery kepada customer. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu mengenai tips and trick membuka toko sebagai freelance. Kita sebagai orang awam tentunya bertanya-tanya tuh, gimana caranya ngebuka toko sebagai freelance? Dimana kan freelance itu kerjanya nggak secara langsung gitu ya ke tempat dimana. Nah, salah satu caranya itu yaitu dengan cara banyak research. Maksudnya itu seperti merchandise jenis apa yang lebih diminati orang-orang, diminati fandom, lalu research bagaimana dengan harga pasar yang sesuai dengan klien, dengan konsumen. Lalu ada pula jenis merch, research fandom dan karakter yang banyak diminati dan juga dicari oleh orang-orang seperti komik atau fandom yang tidak banyak dibuat oleh orang-orang, yang dimana itu akan menjadi poin khusus ya, poin penting jadi orang-orang bisa pergi dan beli merch dari kamu, dimana kan nggak banyak yang jual. Lalu setelah itu ada juga kamu harus ngisiin uang, karena mau gimana pun buat jadi freelance yang buka toko itu pastinya membutuhkan dana, entah itu dari kamu test print, dimana itu kita harus mencoba banyak vendor ya, toko-toko untuk
barang kita, merchandise kita, yang itu butuh biaya, belum lagi ongkir, dan lain-lain. Sekian dari kami kelompok Bellatrix. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.